Terima kasih masih di Net24. Z, kamu pasti pernah nonton film Fast and Furious Tokyo Drift? Ah, pernah dong. Itu kan film kebut-kebutan. Saya suka, menegangkan nontonnya. Perempuan aja suka, apalagi saya ya. Itu menantang dan penuh adrenalin. Iya sih Niko, tapi drifting sih boleh-boleh aja. Tapi satu yang diingat, pengamanannya jangan sampai lupa. Betul, nah apa yang menarik di drifting? Kita langsung lihat dalam segmen What to Do. Drifting itu satu olahraga motorsport yang lebih simpelnya sih kalau kita sebut adalah mengontrol mobil yang tidak terkontrol. Drifting ini sebenarnya kayak entertain, jadi selalu berkesan, selalu ada cerita pas kita bawa pulang, tapi kalau juara itu lebih berkesan lagi. Saya mulai drifting tahun 2010 akhir. Saya tertarik karena emang dari kecil itu udah mulai seneng nonton mobil drift, udah suka. Pertama tuh Tokyo Drift sih, film Tokyo Drift itu tuh bikin senang. Biasanya sih kalau untuk trik yang menantang itu sih relatif ya, nggak semuanya sama. Mungkin basic-basicnya tuh seperti left foot. Ketika kita lagi sideways dalam keadaan drifting, kita menginjak rem, itu ada teknik untuk memundurkan mobilnya, untuk mengencangkan mobilnya, untuk mengatur line semuanya. Saya suka drifting dari tahun 2009, itu baru ada eventnya di Indonesia, di Jakarta yang rame, yang besar. Dan mulai dari situ ikut dan kok asik ya, seru, mobilnya melintang, asapnya banyak, dan sampai sekarang deh suka. Tantangan dalam drifting, yang pertama tekniknya itu susah, nggak semua pembalap mungkin bisa melakukan teknik drifting sendiri. Oke, kalau clutch kick itu bisa kita sebut juga overpower, kayak kita nyentak kopling sehingga terjadi slip di antara ban belakang, sehingga terhasil traksi ban belakangnya itu jadi sprint. Mau nggak mau itu akan menjadi sebuah drifting sih, gitu. Yang kedua mungkin teknik handbrake ya. Handbrake itu kita pakai menggunakan rem tangan. Jadi gunanya juga selain buat ngebuang mobil, tapi juga bisa juga mengontrol mobil. Untuk mobil drifting itu nggak bisa semuanya karena hanya boleh untuk rear, tarikan belakang. Tarikan belakang karena kalau tarikan depan, mobil itu kan traksinya ke depan. Kalau mobil jalur lewat belakang, traksinya dia kan membuang pantatnya. Kayak gitu. Kalau untuk cocok untuk di Indonesia ini rata-rata memakai Seviro, Nissan Seviro dengan mesin Skyline atau Supra, seperti biasa orang disebut RB25, 2JZ, atau enggak SR20, mesin Silvia. Untuk mulai belajar drifting, hal yang pertama dilakukan pertama mungkin belajar dari melihat orang bagaimana, karena ada teknik-teknik yang harus dipelajari dulu sebelum kita nyetirnya, atau bisa lihat dari YouTube. Dan yang terpenting adalah coba dari pelan-pelan, jangan langsung kencang-kencang dan jangan di jalan raya, bahaya. Saya tertarik drifting itu sekitar 1 tahun yang lalu. Awal saya belajar drifting itu, saya coba-coba sendiri. Lalu saya coba dari game saya aplikasiin ke mobilnya langsung. Dan saya tanya-tanya ke teman saya, tukar pikiran, dan tanya apa ada cara teknik khusus. Saya sih nggak takut sama sekali, soalnya drifting itu menurut saya olahraganya aman karena mobilnya juga disupport dari roll bar, keamanannya ada pemadam kebakarannya juga gitu, dan menurut saya itu aman dan saya nggak takut sama sekali.
saya lebih tertantang malah untuk drifting. Kalau untuk safety drifting itu helm itu pasti, glove, sarung tangan, biar tangan nggak ada luka, nggak ada kapalan atau apa. Wear pack, kalau ada terjadi kebakaran di mobil, kita masih bisa menyelamatkan diri karena kan anti bakar baju balapnya sama sepatu balap. Kalau cedera sih enggak ya, cuman waktu di Malaysia itu saya ada accident tabrakan mobil, paling leher aja, kesleo dikit. Sisanya sih aman-aman aja. Kalau mengantisipasi cedera, yang pertama itu seat belt. Terus kita udah tahu, sewaktu kita sudah mendapatkan feeling untuk, wah seperti kita accident, lebih baik tangan kita lepas dari setir. Karena rata-rata orang yang seperti tangan patah atau lehernya patah, mereka tuh menahan. Ketika nabrak, mereka tahan setirnya. Nah, itu yang bikin accident kalau untuk di drifting. Kalau komunitas drifting sendiri di Jakarta tuh cukup banyak. Kalau aku sendiri dari komunitas eksklusif Auto Garage, dan kebetulan aku juga bareng sama teman-teman juga di situ. Masih banyak sih komunitas-komunitas yang lain yang hobinya sama drifting. Kalau mau gabung komunitas kita sih bisa join aja di Facebook eksklusif Auto Garage atau juga lihat di Instagram juga eksklusif Auto Garage. Keep drifting fun. Keep drifting fun. Bagaimana sih setelah melihat yang tadi, tertarik untuk mengikuti drift secara langsung? Waduh, kalau jadi pengemudinya saya nggak tertarik nih kok, tapi saya penasaran gimana rasanya kalau ada duduk di co-driver seat-nya itu. Kalau penasaran duduk di samping driver atau menjadi driver drifternya itu, kamu bisa ikut sekolah dari Rifat Sungkar. Oh tahu dia emang punya sekolah ya, Rifat, apa ya, driving school kalau nggak salah Ya namanya. itu kita bisa lihat di Google ya. Oh, tapi emang loh nih kalau mau jadi drifter nih nggak boleh sembarang pengemudi, Betul. harus yang sudah berpengalaman dan lagi nggak boleh dilakukan di sembarang tempat. Kalau mau coba drift bisa di Kemayoran atau di Sentul ya. Bukan di jalanan yang akhirnya menghalangi mobil-mobil lain ya. Mengganggu lalu lintas yang lain.